Yang dirahmati Allah Ta'ala, kami akan membacakan kultum subuh dengan tema menghargai waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf karena dalam 2 pekan ini, bulan ini, sering para ustadz kita baik yang di kajian rutin maupun di kultum subuh mengalami tidak bisa hadir dikarenakan beliau ada yang berhalangan, ada yang sakit, ada yang keluar kota, ada yang bertugas di tempat lain. Oleh karena itu kami sekali lagi atas nama takbir mengucapkan permohonan maaf karena tidak sesuai dengan jadwal yang telah kami tentukan, sehingga sering terjadi ustadz-ustadz yang pengganti. Namun saya harapkan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu sekalian untuk tetap hadir di majelis taklim ini. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, tiada kata yang lebih indah selain lantunan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb pencipta alam semesta ini, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa mengikuti salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, kami akan membacakan kultum subuh dengan tema menghargai waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kehidupan di dunia ini akan selalu mengalami perubahan dan dinamisasi suatu zaman. Tanpa terkecuali semua akan mengalami atau bahkan merasakan setiap detak nadi kehidupan yang akan terus melaju. Manusia sebagai makhluk yang diberikan petunjuk oleh Allah SWT setidaknya mampu untuk mengoptimalisasikan anugerah hidup ini, yaitu salah satunya adalah waktu. Sudah barang tentu kita yang telah familiar dengan hafal tentang salah satu firman Allah, yaitu surat Al-Ashr ayat 1 sampai dengan 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal asr innal insana lafi usr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya kurang lebih demikian, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Hadirin sama salat subuh yang dirahmati Allah SWT, ayat tersebut sebenarnya memberikan pemahaman dan ajaran yang utuh bagi manusia tentang rumusan untuk memahami waktu.
Tidak hanya itu saja, namun ayat tersebut juga menambahkan motivasi yang kuat untuk berbuat lebih bermanfaat dalam urusan waktu sehari-hari. Ketika seorang manusia lalai terhadap urusan waktu dalam sekian detik saja, hal tersebut tidak mungkin dapat diulang kembali dengan situasi dan kondisi yang sama seperti sebelumnya. Banyak dari kita yang mungkin belum menyadari akan hakikat sesuatu yang sebelumnya saat itu dirasakan begitu lapang dan begitu mudah, kemudian dengan sekejap berubah menjadi sulit dan rumit. Masa-masa muda yang saat itu dirasakan begitu lama, tetapi kemudian tanpa disadari telah cepat menjadi masa-masa tua. Kondisi ekonomi yang tengah meningkat atau kaya bisa jadi dalam waktu sekejap atau relatif singkat menjadi terpuruk atau miskin, begitu pula sebaliknya. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempitan. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, dan masa sehatmu sebelum masa sakitmu, dan masa sempatmu sebelum masa sempitmu, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pesan Nabi Muhammad SAW begitu mendalam jika dapat dikaji secara menyeluruh. Maka inti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebagai seorang muslim harus mengerti benar keadaan dirinya. Maka dengan itu kita akan selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik, yang sekecil apapun dalam hidupnya. Implikasi ini, kesadaran ini, diri untuk berbuat yang terbaik akhirnya berada pada sabda Rasulullah SAW yang artinya telah Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda bagusnya iman atau tanda bagusnya Islam adalah seseorang ia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT. Esensi dari seorang muslim yang menghargai waktu justru terletak pada cara ia dalam menggunakan waktu untuk aktivitas sehari-hari. Apakah lebih banyak dipergunakan untuk kemanfaatannya dalam kebaikan atau dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yashakiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Setiap manusia pasti memiliki batas waktu kehidupannya. Adanya awal atau akhir selalu terkait dengan manusia. Keberadaan manusia tentu dimulai ketika dilahirkan hingga pada akhirnya semua dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah sudah pasti. Tidak mungkin kita mampu untuk mengulurkan waktu atau mempersingkat waktu sakit pun. Pada hakikatnya, muslim sejati adalah seseorang yang mampu memanfaatkan waktu secara cerdas untuk kepentingan kemaslahatan yang ditujukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ia dalam keadaan bahagia ataupun susah, sakit ataupun sehat, tua ataupun muda, miskin ataupun kaya, dan lain sebagainya. Hingga ia mampu memahami makna hidup ini adalah anugerah dan keberkahan yang sangat layak untuk dihargai. Demikian kultum singkat pada pagi hari ini.
perlu kami tegaskan kembali bahwa satu, manusia sebagai makhluk yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala setidaknya mampu untuk mengoptimalisasikan anugerah hidup ini, salah satunya adalah waktu. Yang kedua, ketika seseorang manusia lalai terhadap urusan waktu, dalam sekian detik saja hal tersebut tidak mungkin dapat diulang kembali dengan situasi dan kondisi yang sama seperti sebelumnya. Yang ketiga, sebagai seorang muslim harus mengerti benar keadaan dirinya. Maka dengan itu ia akan selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik, hal sekecil apapun dalam hidupnya. Yang keempat, keberadaan manusia tentu dimulai ketika dilahirkan hingga pada akhirnya semua dan memenuhi panggilan Allah SWT. Yang terakhir, hidup ini adalah anugerah dan keberkahan yang sangat layak untuk dihargai. Demikian kultum subuh yang kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.